Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, kembali kita akan mengkaji intisari dari kitab Fiqhu Asyratis Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ismail Al-Muqaddam hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke bagian yang keempat, masih di bab yang pertama, Thamaratul Imani bi Asyratis Sa'ah, buah-buah keimanan dengan tanda-tanda hari kiamat. Di awal pembahasan ini beliau menjelaskan bahwasanya kejadian hari kiamat adalah kejadian yang sangat dahsyat, luar biasa, dan tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan kejadian ketika di awal-awal proses penciptaan alam semesta dan segenap isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi hari kiamat, terjadi perubahan nizam, terjadi perubahan sistem di alam semesta yang begitu luar biasa. Keimanan pada tanda-tanda hari kiamat itu masuk ke dalam keimanan pada hari akhir, hari akhirat. Ya, termasuk juga bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib. Ada banyak sekali buah dan fawaid atau faidah-faidah berharga dari keimanan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Di sini Syekh menyebutkan ada 6 buah. Yang pertama adalah tahqiqu ruknin min arkanil iman as-sittah, merealisasikan rukun di antara rukun-rukun iman yang 6, yaitu wahwal imanu billahi wahwal imanu bil yaumil akhir, yaitu keimanan terhadap hari akhir. Bi'tibari anna asyratas sa'ati min muqaddimatihi, ya, dari sisi tanda-tanda hari kiamat itu adalah termasuk muqaddimah atau kejadian-kejadian yang akan mendahului terjadinya hari kiamat. Berarti keimanan terhadap tanda-tanda hari kiamat adalah bagian dari keimanan terhadap hari kiamat itu sendiri. Kama annahu minal iman bil ghaib alladhi qala fihi azza wa jalla alladhina yu'minuna bil ghaib. Sebagaimana keimanan terhadap tanda-tanda hari kiamat itu adalah bagian daripada keimanan terhadap yang gaib. Dan kita tahu di awal-awal surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah memuji orang-orang yang beriman dan Allah menyebutkan di antara sifat mereka adalah beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Kemudian wafis sahih, dan disebutkan dalam as-sahih, sini yang dimaksud adalah Sahih Muslim, ya. Hadis Jibril yang terkenal ketika Jibril datang dalam wujud manusia, berpakaian putih, sangat putih, kemudian rambutnya hitam klimis, tidak ada yang mengenalnya ketika itu. Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman. Termasuk yang ditanyakan oleh Jibril adalah akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadi kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang kapan apa saja tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya di antara tanda-tanda hari kiamat. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada Umar ibn al-Khattab, mengabarkan tentang jati diri laki-laki yang datang tersebut, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang dia memang datang sengaja untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, keyakinan kepada hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat itu bagian daripada agama. Wasyahid annahu adda ma yata'allaqu bi amarati sa'ati minad din. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis Jibril ini bahwasanya Rasulullah SAW menganggap
tanda-tanda hari kiamat itu adalah bagian dari ajaran agama. Ini adalah buah atau fawaid yang pertama, keimanan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Buah yang kedua, di sini dikatakan isba'ur raghbati al-fitriyah fil insani allati tatatalla'u listikshafi ma ghaba anhu. Ya, kabar tentang tanda-tanda hari kiamat dari Allah dan Rasul-Nya itu memuaskan rasa ingin tahu manusia yang itu merupakan bagian dari fitrah mereka. Ya, ada bagian dari fitrah kita ini selalu ada rasa ingin tahu sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya, kepo kalau bahasa anak muda zaman sekarang, kepo. Tapi ini dalam konteksnya yang positif. Ya, kita ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kita juga ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu bagian dari fitrah kita. Dan di sini bagus sekali Syekh menggambarkannya dengan istilah dalam ilmu kejiwaan hubbul istitla, atau yang dikenal dengan apa? Curiosity, rasa ingin tahu. Ini adalah bagian dari fitrah manusia. Dan bagus sekali di sini Syekh menukil ucapan dari Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, dan ya, wa idza kana al-islamu sadda turuq ad-dajjalin alladhina yad'una al-ittila' 'alayha kal munajjimin wal 'arrafin wal kuhan wa nahwihim إلا أنه استجابة لأشواق الفطرة اطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه الأحداث. Ya. Kita tahu, kata Ibnu Khaldun, Islam menutup pintu, menutup celah, jalan bagi para pendusta, para dajjal dari kalangan paranormal, ya, orang-orang yang disebut orang pintar, para ya, dukun, ya, yang mereka mengaku mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Ya, Islam menutup hal tersebut, mengharamkan hal tersebut, mengharamkan seseorang untuk bertanya kepada paranormal terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Ini haram hukumnya. Illa annahu istijabatan li ashwaqil fitrah. Namun syariat dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah menyambut apa yang menjadi kebutuhan fitrah manusia yang selalu ingin tahu apa yang akan terjadi, apa yang tidak dia ketahui. Karena itu adalah bagian dari fitrah, maka Al-Quran dan Sunnah, wahyu dalam hal ini membuka tabir beberapa hal yang gaib yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya, Rasulullah SAW ya, mengabarkan kepada kita min khilali nafidhatil wahyi, dari jalan jendela-jendela wahyu. Rasulullah mengabarkan kepada kita banyak sekali perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Dan ini untuk menyambut rasa rasa ingin tahu manusia, dan yang itu adalah bagian dari fitrah. Di samping juga menyembunyikan kapan sejatinya hari kiamat itu terjadi, itu memiliki dampak yang luar biasa sekali. Ya, memiliki dampak yang luar biasa sekali. Atharun baligh, lahu atharun baligh di sini disebutkan, ya. Memiliki dampak yang luar biasa sekali fi islahin nafsi al-basyariyah, dalam mengislah, ya, dalam menjadikan jiwa manusia itu menjadi baik. Kenapa? Karena perkara luar biasa, perkara dahsyat yang diyakini oleh seseorang akan terjadi, namun dia tidak tahu kapan itu terjadi.
itu menjadikan seseorang itu waspada, bersiap-siap. Tentu saja dalam hal ini adalah dengan amal soleh, bersiap dengan amal-amalan soleh. Ya, karena perkara yang tidak diketahui itu unsur ya asasi dalam kehidupan manusia. Itu ada dampak positifnya. Kita tidak mengetahui sesuatu secara detail, itu ada dampak positifnya. Ya, harus ada sesuatu yang tidak kita ketahui di dalam kehidupan kita ini, karena dengan begitu rasa curiosity kita itu ya mendorong kita untuk maju, bergerak, berbuat, tidak berpangku tangan. Ya, karena kalau seandainya segala sesuatu ini Allah beritahukan kepada kita, maka kita tentu akan berpangku tangan, ya, menyerah begitu saja, ya, tidak ada semangat untuk mencari dan berbuat. Ya, mungkin kita hanya akan membahas 2 faedah di bagian ini. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barakallahu fikum.